Ya, selamat siang kepada Bapak Yosep Daryanto selaku dosen MRP kelas A. Hari ini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Pada hari ini kami akan membahas mengenai 4 strategi rantai pasok yang biasanya digunakan. Yang pertama ada efisien, kedua responsif, ketiga ada risk hedging, dan keempat ada agile supply. Untuk yang pertama sendiri ada efisien supply, di mana memiliki definisi yaitu adalah suatu strategi yang digunakan yang biasa digunakan di lingkungan pasar yang memiliki persaingan tinggi atau ketat. Nah, terus untuk tujuan dari strategi ini sendiri untuk memasok produk sesuai dengan prediksi permintaan dan meminimalkan pengeluaran biaya. Nah, terus untuk contoh penerapan dari efisien supply chain strategi ini sendiri yaitu adalah Henry Ford selaku pemilik dari perusahaan Ford, di mana dia melakukan produksi massal mobil Ford yang bertujuan agar mobil Ford dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat pada saat itu. Nah, terus untuk workstation dari supply chain efficient strategi ini sendiri, yang pertama ada supplier sourcing, di mana memiliki tujuan untuk memilih supplier dengan biaya termurah untuk menekan biaya produksi. Lalu yang kedua ada inbound transportation, bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi. Dan lalu ada inbound distribution untuk meningkatkan efisiensi penerimaan barang. Lalu di manufacturing untuk mengurangi biaya produksi dengan cara membuat jadwal yang tersusun. Terus untuk ke outbound distribution itu sendiri, mengurangi biaya dengan memindahkan barang jadi dalam jumlah besar menggunakan gudang tampung. Lalu untuk outbound transportation itu sendiri bertujuan untuk menyalurkan barang yang akhirnya akan sampai di retailer. Terus untuk keuntungan dari efisien supply chain ini, yang pertama untuk mengurangi biaya rantai pasok, lalu yang kedua dia selaras dengan cost leadership strategi. Terus untuk kondisi pertama di mana kondisi terbaik untuk menerapkan efisien strategi yaitu pertama adalah karakteristik pasar yang dia di mana memiliki umur produk yang sangat panjang yaitu lebih dari 2 tahun dan permintaan yang terprediksi dengan margin kesalahan kurang dari 10%, lalu variasi produk yang rendah yaitu kurang dari 20% dan batasan produk yang rendah kurang juga dari 20%. Terus untuk waktu produksinya itu dia lebih dari 6 bulan dan produknya tergolong praktis, mudah digunakan. Terus untuk kondisi kedua di mana adalah karakteristik proses. Yang pertama adalah produksi dalam jangka waktu panjang, terus dia juga pemanfaatan pabrik yang lebih baik, persediaan barang jadi lebih banyak, dan kuantitas pembelian, kuantitas pengiriman, dan kuantitas pemesanan yang besar. Terus yang kedua ada responsive supply chain strategi yang berdefinisi untuk berfokus pada reaksi yang cepat terhadap permintaan yang tidak terbatas dan memiliki tujuan untuk memastikan ketersediaan stok. Yang kedua untuk mengurangi stok lama dan mengurangi penurunan harga dari stok itu sendiri. Nah, terus untuk pemetaannya yang pertama sama ada supplier sourcing. Dia bertujuan untuk membeli barang dalam jumlah yang sedang kecil dan saat diperlukan saja. Lalu yang kedua ada inbound transportation, yaitu dia melakukan pengiriman yang sangat cepat dan pelayanan yang sangat baik. Lalu untuk inbound distribution, dia menerima produk hanya saat diperlukan saja. Lalu untuk manufacturing, dia memproduksi produk sesuai dengan pesanan. Lalu masuk ke outbound distribution, dia mengangkut pesanan saat tiba, dan ke outbound transportation, yaitu untuk menyalurkan barang ke yang akhirnya nanti akan sampai di retailer. Nah, terus untuk keuntungan responsif ini sendiri adalah yang pertama untuk memungkinkan untuk memenuhi permintaan yang tidak terprediksi, lalu yang kedua untuk meminimasi pembuangan yang sia-sia. Untuk kondisi terbaik dari strategi ini adalah karakteristik pasar, dia memiliki umur produk kurang dari 1 tahun, permintaan tidak terkira, dengan margin kesalahan lebih dari 40%. Lalu jika memasuki akhir musim dari barang itu, dia akan mengalami penurunan harga, lalu memiliki selisih yang tinggi yaitu lebih dari 20%. Terus untuk variasi produk itu sendiri sangat tinggi, bahkan tidak terhingga, lalu untuk waktu tunggu pesanan kurang dari 2 minggu. Terus karakteristik kedua adalah karakteristik proses, dia memiliki produksi jangka pendek, pemanfaatan peralatan yang rendah, kuantitas pembelian, pengiriman, dan pemesanan yaitu sangat rendah. Lalu untuk pemilihan supplier berdasarkan dari kecepatan supplier itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risk hedging supply chain strategi. Pada strategi ini adalah strategi yang berfokus untuk menangani gangguan pada supply. Tujuan dari strategi ini adalah mengumpulkan sumber daya yang ada. Selanjutnya adalah meminimalkan resiko gangguan pada proses supply atau pasokan. Kegunaan dari risk hedging supply chain ini adalah menurut Fisher dapat diidentifikasikan dua strategi, yaitu strategi pasokan yang efisien dan responsif. Kedua strategi ini
memiliki keunggulan yaitu mengatasi berbagai kondisi kepastian atau ketidakpastian permintaan atau demand dan mengasumsikan karakteristik pasokan yang stabil. Tetapi kekurangan dari kedua strategi yang telah teman saya jelaskan adalah ketika pasokan tidak pasti, kedua strategi ini tidak efektif. Maka dari itu kita akan menggunakan risk hedging supply chain strategi. Pada gambar ini adalah flows atau aliran produksi dari kedua strategi yang teman saya jelaskan tadi. Penerapan pada risk hedging supply chain ini dapat dilihat pada peta yang telah ditampilkan pada layar. Dapat dilihat jika supplier tidak dapat mendistribusikan produknya ke manufaktur atau pabrik, maka akan ditambahkan tambahan supplier. Sebaliknya dengan pabrik tersebut, maka akan dapat tambahan pabrik. Tetapi pada bagian store atau retailer, jika store 3 atau store 4 tidak mendapatkan produk, maka store 3 akan membagi produknya. Next. Maka dari itu keuntungan pada pemakaian risk hedging supply chain ini adalah berbagi risiko pada gangguan proses supply atau pemasok, dan yang kedua adalah meminimasi gangguan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Next. Strategi terakhir ini adalah Agile Supply Chain Strategi. Agile Supply Chain Strategi ini memiliki definisi pada berfokus untuk mengubah kebutuhan pelanggan dengan responsif dan fleksibel, dengan tujuan untuk cepat menangani perubahan kondisi supply and demand dan mengatasi ketidakpastian pada supply and demand. Next. Terdapat 5 poin penting untuk membangun agile strategi ini. Yang pertama itu ada relationship. Setiap organisasi membutuhkan hubungan satu dengan lainnya yang bertujuan untuk mengelola dan mengurangi ketidakpastian dari supply dan demand. Dibutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi pada relationship ini. Dan yang kedua ini adalah sensitivity. Sensitivity yang dimaksud ini adalah kepekaan terhadap perubahan kondisi pasar yang cepat. Dan yang ketiganya proses, dan keempat adalah informasi, yaitu yang dibutuhkan untuk informasi-informasi penting yang dibagikan. Dan yang terakhir adalah flexibility. Flexibility ini adalah poin penting pada strategi ini karena diperlukan kecepatan dan respon yang cepat pada perkembangan kondisi pasar. Next. Dari agile supply chain strategi ini memiliki keuntungan dua. Yang pertama itu adalah meminimalisir kerugian dari ketidakpastian supply dan demand. Dan yang kedua ini adalah strategi terbaik yang digunakan untuk mengelola pelayanan, biaya, dan waktu dalam kondisi ketidakpastian pada kondisi pasar. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa.